Oke, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya masih sangat bersemangat. Bapak Ibu Fasil dan Bapak Ibu BP, terima kasih sudah selalu menemani. Kita akan coba nih sekarang masuk pada sesi pertanyaan ya. Saya coba bacakan dari LMS nomor 1 nih. Bagaimana cara mewujudkan student agency yang mengcover voice, choice, dan ownership murid? Apakah mereka diberikan kebebasan tak terbatas dalam menentukan pembelajarannya, sementara tugas guru adalah mendampingi dan mendorong mereka untuk menuju kodrat kebahagiaan terbaik mereka? Bapak Ibu semuanya, dalam mendorong dan mewujudkan student agency yang mengcover voice, choice, dan ownership murid, maka bisa nih diberikan kebebasan tak terbatas. Artinya mereka diberikan kebebasan menyampaikan ide, gagasan, membuat pilihan, dan juga merasa ikut memiliki sebuah proses pembelajaran. Misalkan mereka punya ide membuat proyek, membuat pilihan sendiri, dan tentu mereka akan menentukan alat bahannya sendiri. Mereka akan merasa memiliki karya itu sendiri, seperti itu. Namun jika seandainya mau membatasi, batasannya cukup sesuai dengan keyakinan kelas yang ada, misal tepat waktu, seperti itu. Nah, kebebasan yang tidak dibatasi ini tentu akan berdampak baik, yaitu keberanian anak menyampaikan idenya, pendapatnya, keberanian anak dalam menyampaikan pilihan-pilihannya, dan anak-anak pasti akan merasa memiliki proses itu, merasa memiliki proyek itu, atau merasa memiliki jika kegiatan sekolah kegiatan itu, seperti itu. Jadi tetap kita coba nih kasih kebebasan anak sebebas-bebasnya dalam koridor dalam batasan keyakinan kelas atau sekolah, begitu. Baik, nomor 2 ya, bagaimana atau sejauh mana nih peran guru dalam mengarahkan murid untuk melaksanakan sebuah program atau kegiatan agar bisa mendorong kepemilikan secara berkelanjutan atas program yang dilakukan. Bagaimana peran guru ya, pertanyaannya ya. Maka kita sebagai guru bisa melibatkan secara fisik, kinestetiknya. Mereka ikut bergerak nih, ikut praktik, ikut dalam kegiatan itu secara fisik. Kognitif, ajak mereka turut berpikir nih, gitu ya, membuat ide-ide. Dan sosialnya, ajak mereka berkolaborasi dengan yang lain. Kemudian selanjutnya adalah rasa memiliki itu akan muncul ketika mereka dilibatkan dalam pengaturan semuanya. Oke, misalkan nih untuk anak SD ya, untuk di SD misalkan di guru kelas, mereka kasih kesempatan nih mengatur layout kelas mereka. Dalam pembelajaran sekarang, mereka kasih kebebasan memilih bentuk penugasannya, memilih tugasnya sesuai topik. Nah, agar merasa memiliki, biarkan juga murid memberikan sebuah feedback, umpan balik, dan kita nih sebagai guru merespon umpan balik dengan apresiasi tentunya, begitu. Nah, untuk berkelanjutannya gimana nih? Khawatirnya hanya sesaat gitu ya. Kita coba mengajak rekan lain, misalkan satu tim MGMPS untuk berkolaborasi. Kemudian kita tetap berbagi praktik baik nih. Jika seandainya kita adalah seorang pimpinan, maka kita tetap mendorong ya warga sekolah atau juga guru untuk memunculkan ide-ide agar kepemimpinan, voice, choice, dan ownership itu tetap ada. Begitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Oke, tidak ada ya. Baik. Saya izin untuk lanjut ke pertanyaan di LMS ya, nomor 3. Apakah program yang bertujuan untuk menumbuhkan kepemimpinan murid ini harus dilakukan sepenuhnya oleh murid? Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasinya. Nah, lalu bagaimana nih keterlibatan guru dalam program yang akan dilakukan? Nah, ini bener banget Bapak Ibu. Setiap anak itu pasti punya kemampuan itu. Hanya saja terkadang kita masih ragu nih, gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dilibatkan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, mereka pasti akan mampu. Meskipun toh itu adalah masih jenjang TK atau SD nih. Kita sering
dengar ya keberhasilan anak-anak SD di kancah nasional maupun internasional yang berasal dari ide-ide mereka juga gitu. Keberhasilan para remaja menyelenggarakan sebuah konser, pentas seni atau pameran. Kalau dari sudut kelas, keberhasilan mendesain kelas yang indah terkadang juga berasal dari ide anak-anak sendiri. Kadang membuat taman juga dari ide anak-anak. Lalu bagaimana keterlibatan guru nih sekarang gitu ya. Nah, seperti pada modul-modul sebelumnya, tugas guru adalah menuntun ya. Jadi kita turut ada menuntun mereka. Mungkin kita bisa coaching nih dengan mereka pada saat ada yang perlu diperbaiki. Pada saat mungkin ada kendala, ada teman yang belum bisa aktif, kita bisa coaching nih dengan tim mereka. Kemudian mereka butuh berelasi nih, misalkan dengan wali murid, kita bisa membantu relasinya dengan wali murid. Atau mungkin anak-anak mau majang lukisan yang tinggi dan kesulitan, tentu kita bisa menuntun mereka dan bersama wali murid ya berelasi. Nah, disitulah peran kita. Kemudian dalam evaluasi nih, guru juga bisa nih perannya sebagai fasilitator. Kita mendengar feedback mereka, kita mendengar masukan dari mereka, bagaimana baiknya untuk ke depan. Seperti itu peran kita. Mungkin ada masukan dari CGP, Bapak Ibu CGP lain, silakan. Oke, baik, sama ya. Berikutnya pertanyaan keempat nih dari LMS. Bagaimana cara membangun ekosistem yang dapat memicu kreativitas untuk mendorong keberhasilan tujuan yang berpihak pada murid? Begitu ya. Oke, Bapak Ibu, kalau dikaitkan dengan apa ya, seluruh modul yang selama ini dipelajari, tentu semuanya kita awali dengan berpihak pada murid. Jadi pertanyaan ini sangat sesuai banget dan sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan bakat minatnya, sesuai dengan zamannya, terutama di era digital. Nah, gimana nih cara membangun ekosistemnya ya? Tentu ada visi misi sekolah yang harus kita perhatikan. Tentu ada budaya positif yang tetap harus kita kondisikan. Ada pembelajaran berdiferensiasi ya, yang tetap selalu kita terapkan. Kesiapan anak, minat anak, profil anak tetap harus kita jadikan pertimbangan. Ada sosial emosional ya, yang tetap harus dijalankan. Kemudian pemetaan aset tetap selalu kita ingat. Kemudian mengambil keputusan melibatkan murid. Nah, untuk yang khusus modul 3.3, maka kita melibatkan murid nih ya, baik voice choice maupun ownership-nya berupa ya, kita terima gagasannya, pandangan murid, perhatian murid, keinginan murid, kebutuhan murid, yang tentu kalau voice diekspresikan murid melalui suara, melalui ide. Lalu kita biarkan nih mereka berproses pada pengambilan keputusan, dan pada saat merefleksi hasilnya, kita biarkan mereka merefleksi. Meskipun kita nanti juga memberikan respon dan apresiasi begitu. Sekarang, cara melibatkan murid ke choice. Kasih mereka kesempatan untuk memilih nih cara dan proses belajar yang mereka suka. Contoh proyek ya, mereka kasih kesempatan milih proyek. Kalau kegiatan sekolah misal milih lomba-lomba nih, kasih kesempatan mereka pengen lomba apa nih di kegiatan tersebut, seperti itu. Ownership, kita libatkan secara fisik, mereka aktif dalam praktikum, aktif dalam kegiatan, berpikir, dan sosialnya adalah mereka ikut berelasi nih tentunya. Kemudian ini kita jaga terus menerus dengan cara apa? Dengan cara kita juga tetap berbagi praktik baiknya, mulai dari hasil maupun konsep kita kepada rekan sejawat atau komunitas. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya? Baik, yang kelima ya, terakhir. Berdasarkan pengalaman saya sebagai guru nih, 15 tahun, udah lama banget juga ya. Di sekolah sering mengadakan kegiatan ko-kurikuler, ekstrakurikuler maupun intrakurikuler.
Menurut saya, program tersebut sudah mendengarkan suara murid, pilihan murid, dan kepemilikan murid. Namun ketika dibandingkan dengan program atau kegiatan yang tidak mendengar murid, tidak memperhatikan pilihan murid, dan rasa kepemilikan murid, nah, kita dapatkan program yang melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid ini butuh waktu ya kata kuncinya untuk memutuskannya sehingga energi tersita. Berbeda dengan program yang tidak melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, program itu jauh lebih efektif ya, karena mungkin waktunya tidak panjang ya, sehingga nih beberapa rekan kerja banyak yang memberi masukan ketika membuat program atau pilihan tidak perlu nih melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Nah, menurut Bapak Ibu narasumber ya, instruktur, bagaimana kita menyikapi rekan kerja gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, itu sering terjadi dimanapun juga. Kalau melibatkan murid bakal lama, seperti itu. Nah, itu faktual banget nih sebenarnya. Memang merubah budaya dan keyakinan ini tidak mudah. Nah, pertama mungkin bisa berasal dari pimpinan. Namun kita bisa mulai dulu nih Bapak Ibu dengan mencoba coaching, komunikasi dengan rekan sejawat. Kira-kira dampaknya apa nih? Dampak baiknya apa kalau kita melibatkan murid? Toh hasil akhirnya kan juga untuk murid. Toh hasil akhirnya adalah untuk kebahagiaan anak-anak. Begitu. Kita minta respon dari rekan sejawat. Terus kemudian kepemimpinan kita coba sounding. Kita coba menyampaikan hal ini. Kemudian kita coba berbagi praktik baik pada kesempatan-kesempatan tertentu. Nah, selanjutnya ketika memang sudah ada kesempatan praktik baik, sekolah juga ada peluang untuk meyakini itu, maka komitmen untuk menerapkan kepemimpinan murid itu mulai dibangun. Voice, choice, dan ownership mulai direncanakan dan juga dilaksanakan seperti itu. Baik, mungkin ini jawaban dari 5 pertanyaan. Jika masih ada yang belum jelas atau perlu saya kuatkan, silakan. Baik, tidak ada ya. Baik, saya akan coba lanjut ke materi berikutnya.